Selamat pagi Bunda. Alhamdulillah semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول My heart is so full of longing. I wish to be close to my beloved. I dream to walk in the streets of Medina and to quench the thirst of my spirit by visiting you, Muhammad. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasul Allah. جئتك صبا لرسول الله محبا من روضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا للروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا يا حبيب سلام عليك Iya, perlahan demi perlahan barisan depan Dr. Livia bersama Ananda, Rayyan dan Rian, adik tercinta. مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا يا رسول سلام عليك Begitu cantik dan anggun Dr. Livia didampingi adik-adik tercinta dan tersayang. مرحبا يا رسول Begitu bahagia Dr. Sony dan Ibunda Sari akan mengantar perjalanan indah dalam kehidupan rumah tangga. Dr. Livia di tengah-tengah didampingi oleh ayah dan bunda tetap berdiri, akan difoto terlebih dahulu. مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا Ya, setelah foto dengan resmi berpelukan, semua memelukkan Livia. Ya. مرحبا يا نبي سلام عليك Berpelukan akan difoto kembali. Iya, ayo Mas Rayyan, Mas Rian. سلام عليك مرحبا يا Iya, kasih senyuman terindah. سلام عليك مرحبا Ya, silakan duduk. صلوات الله عليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa bi ni'matillahi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia, yang tercinta dan tersayang, calon mempelai wanita kita, Ananda Dr. Livia Lailita Sari, putri pertama dari keluarga Bapak Dr. Sony Agung Santoso dan Ibu Sari Kencana, yang akan dipersunting oleh kekasih hati, teman dalam suka dan duka yang tersayang, Ananda Dr. Irasikin Wibawanto S, putra keluarga Bapak Sunarwadi dan Ibu Sri Hartati. Teriring doa, semoga menjadi pasangan yang indah dalam bertutur kata, pasangan yang berbagi kasih sayang, pasangan yang saling mendoakan dalam kearifan. Semoga Allah antarkan menuju keluarga baiti jannati.
Amin ya rabbal alamin. Para alim ulama, para asatidah, poro sepuh dan bini sepuh ingkang mindulyo yang tidak kami sebutkan satu persatu, senantiasa kita harapkan doa dan keberkahannya. Seluruh keluarga besar IDI, Ikatan Dokter Indonesia yang ada di Malang, semoga Allah berikan kesehatan lahir batin, panjang umur. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, bersama kami tim Sholawat Asy-Syifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Di hari yang sangat indah, tanggal 13 Juli 2022, kita sama-sama dapat bersilaturahim kepada keluarga Dr. Sony Agung Santoso dan Ibu Sari Kencana dalam rangka berdoa bersama, mendoakan sang putra-putri tercinta untuk memasuki mahligai rumah tangga. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepasang kekasih Dr. Livia dan Dr. Iras yang telah terjalin dalam silaturahim untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di pagi yang sangat indah ini di ballroom Hotel Salimar. Kita sama-sama akan berdoa bersama, mendoakan sang putra putri tercinta untuk memasuki mahligai rumah tangga. Perjalanan dua insan untuk mengikuti sunnah Rasulullah akan kita antarkan dengan serangkaian doa. Kumandang sholawat Nabi mengharap syafaat Rasulullah, nanti akan kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran. Tentunya sebagai ungkapan rasa syukur, sahibul hajat akan menyampaikan kata sambutan. Kita rangkai bersama dengan zikir Asmaul Husna. Kita juga akan bersilaturahim, mendoakan keluarga yang telah mendahului kita. Semoga saat ini sudah berada di sisi Allah yang paling mulia. Nanti juga akan kita hadiahkan suratul Fatihah, surah Ar-Rahman, dan surat-surat pendek untuk kedua calon mempelai. Dan tentu surat pendek ini akan dipandu oleh calon mempelai wanita kita. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, ungkapan kasih dan doa dari calon mempelai kepada kedua orang tua akan kita aminkan bersama. Dan sebelum acara ini kita tutup dengan doa, kami dari tim Sholawat Asy-Syifa sedikit berbagi ilmu untuk Dr. Livia dan juga Bapak Ibu semua yang hadir, semoga bermanfaat. Apa kabar pengantin-pengantin senior? Semoga sekembali dari tempat ini Dr. Sony, beliau semua seperti pengantin baru mesranya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Dr. Livia, deg-degan gak sih mau jadi pengantin nih? Deg-degan ya. Apalagi ayah sama bunda lebih deg-degan lagi karena masih mantu pertama ini. Bapak Ibu, bersumber dari Abdullah bin Umar, kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa bacalah Al-Quran dengan tajwid yang benar. Bacalah Al-Quran dengan makhraj yang bagus. Bacalah Al-Quran, minimal suaramu terdengar oleh telingamu sendiri. Jika demikian cara kita membaca Al-Quran, maka virus atau bakteri yang ada di dalam tubuhmu akan mati seketika. Ini karena banyak dokter, hadis ini insya Allah sangat bermanfaat sekali. Untuk itu, agar rangkaian acara ini berjalan lancar sampai nanti tanggal 16 Juli, ijab qabul dan resepsi akan dilaksanakan. Mari kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi barakati wa syafaati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
الضالين amin. Bapak Ibu, mari kita dengar bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dikumandang oleh Qari'ah Nasional Ananda An-Nisaul Maliha yang akan mewakili di kancah internasional pada tahun 2022. Kita dengar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Menggelegar ya Bu ya. Favoritnya Pak Jokowi nih Bu, Mbak Anissa ini. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, Dr. Livia. Ketika Ibu Fatimah Az-Zahra akan dibersunting oleh Sayyidina Ali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira. Wahai putra putriku, jika ada seorang ayah atau seorang ibu yang menikahkan putrinya dengan seorang pria yang soleh, atau sebaliknya, seorang ayah atau seorang ibu yang menikahkan putranya dengan seorang wanita yang solihah, maka kelak di yaumil qiyamah kedua orang tuamu dokter akan dipersilakan oleh Allah untuk memilih pintu surga mana yang diinginkan terlebih dahulu oleh kedua orang tuamu. Betapa bahagia dan bersyukurnya Dr. Livia hari ini. Ayah, bunda, para sahabat dan kerabat semua berkumpul untuk mengantarkan perjalanan kehidupan rumah tanggamu bersama kekasih hati dengan iringan doa. Untuk itu kami mohon kepada yang terhormat Dr. Sony Agung Santoso untuk menyampaikan kata sambutan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Puji syukur saya panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya pada hari ini kita semua masih diberi hidayah dan karunia kesehatan, keimanan untuk bisa berkumpul pada acara pada pagi hari ini. Salawat serta salam kami curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari akhir kita masih bisa mendapatkan syafaatnya dari beliau. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang
sangat tidak terhingga atas kehadiran ibu-ibu Bunda Yazima dari Asifat yang masih di sela-sela kesibukannya masih menyempatkan untuk hadir pada acara ini. Pada ibu-ibu IIT yang sebenarnya adalah guru-guru saya tidak menyangka saya bertemu kembali dalam keadaan saya sudah harus menikahkan anak saya. Dulu saya masih menjadi muridnya, masih dilantik sebagai dokter tahun 90, Bu Dayat, Bu Ami, saya masih ingat masih sebagai murid beliau. Terima kasih juga kepada saudara-saudara dekat saya dari lingkungan RT 4 yang sudah hadir pada hari ini, keluarga dekat kami, tetangga kami yang seperti sudah saudara kandung. Tak lupa juga Mama sudah datang. Terima kasih Ma. Dan adik-adik saya mohon maaf jika pada acara hari ini masih ada kekurangan. Acara pada hari ini bermaksud untuk kita berdoa bersama untuk menghantarkan putri kami yang tercinta, Livia Leita Sari. Insya Allah pada tanggal 16 nanti akan melangsungkan akad nikah pernikahan dengan Mas Irasikin. Mohon bantuan doa dan restunya. Semoga ananda kami berdua ini bisa menjalani keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita kumandang zikir Asmaul Husna. Disilakan untuk membuka buku panduan pada halaman 5, akan dipandu oleh Qari'ah Nasional Ananda Ahyani Zakiani dengan nada sika. Teladan kehidupan rumah tangga terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kekasihnya, Allah mengabadikan kemuliaan beliau di dalam surah Al-Ahzab. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semua kepada kekasihku, maka kehidupanmu akan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah sebagai kekasihnya dimuliakan dan diistimewakan oleh Allah. Ketika terlahir beliau sudah dalam posisi bersujud kepada Allah. Jari-jari tangan Rasulullah Dr. Sony sudah memancarkan cahaya yang begitu indah. Kalau kita manusia biasa, terlahir dengan posisi tangan menggenggam atau mengepal. Karena manusia biasa mempunyai sifat egois dan sombong. Maka dari itu Allah menuliskan bekal, Allah memberikan bekal kepada setiap manusia yang terlahir tanpa terkecuali. Allah menuliskan angka Arab pada telapak tangan kita yang sebelah kanan, angka 18. Dan pada telapak tangan kiri kita Allah tuliskan angka Arab angka 81. Jika dijumlah menjadi 99. Rasul mengajarkan cara berdoa kepada Allah. 10 jari ini dirapatkan seperti ini, Dok. Tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Karena 10 jari ini kalau dirapatkan seperti ini adalah membentuk lafaz Allah. Jempol yang sebelah kanan huruf alif, jempol yang sebelah kiri huruf ha. Dari sini lafaz Allah, dari sana lafaz Allah. Artinya hanya kepada Allah kita berserah diri dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Mari bersama-sama kita memohon pertolongan kepada Allah untuk perjalanan kehidupan
kebahagiaan Dr. Livia dan Dr. Iras. Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Sama-sama kita angkat kedua belah tangan kita, seraya kita memohon kepada Allah. Semoga kita diberikan oleh Allah kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adl, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'is, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awwal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Bar, Ya Tawwab. Semua zikir la ilaha illallah yang agak keras. Ilaha illallah, la ilaha illallah, ya ilaha illallah, la
بسيط يا جميع يا غني يا مغني يا منيع يا ضار يا نفيع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله آمين يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين. Kita baca bersama surah Ar-Rahman. Silakan untuk membuka buku panduan pada halaman 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان
بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Silakan Kak Livia diakhiri dari surah pendek dari surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. لا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin iza waqab, wa min syarrin naffasati fil uqad, wa min syarri hasidin iza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Ananda Livia, pandanglah nak, ayah, bunda, adik-adikmu, ada tante, keluarga handai tolan semua berkumpul di sini. Beliaulah orang yang paling mencintai dalam hidupmu nak. Berempat inilah yang berani bertaruh nyawa untuk Kalivia. Terutama adalah ayah dan bunda. Mulai dari dalam kandungan, rasa syukur dan bahagia itu tiada henti. Ketika engkau terlahir sebagai pengikat kebahagiaan di keluarga ini, rasa syukur tiada henti. Doa yang dipanjatkan oleh ayah dan bunda berpuluh tahun untuk mengantarkan tugas akhir, yaitu menikahkan, didengar dan diijabah oleh Allah. Dalam hati rasa syukur itu ada, tetapi dalam hati yang paling dalam ada kekhawatiran. Karena berpuluh tahun Ananda Livia bersama ayah dan bunda dalam suka dan duka. Berpuluh tahun menjadi inspirasi kebahagiaan dalam keluarga. Dan menjadi contoh dan teladan bagi adik-adikmu. Jika selama ini ayah dan bunda dalam mengasuh dan membesarkanmu ada kekurangan dan kekhilafan, yang kadang-kadang kita menjadikan beliau sebagai teman, tapi ada kalanya sebagai musuh, karena nasihat beliau tidak sejalan dengan apa yang kita inginkan dan kita pikirkan sebagai anak muda. Tapi lihatlah nak, dari tangan lembut beliau, Livia telah menjadi seorang dokter. Dan ini menjadi kebanggaan serta kebahagiaan yang tiada henti. Akan menjadi penerus perjuangan ayah sebagai seorang dokter. Jika selama ini ayah dan bunda pernah menyakiti hatimu nak, pernah membuatmu marah dan kecewa, atau bahkan
marah. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalifia pernah membuat hati bunda dan ayah marah, bahkan sampai menangis. Mohonlah maaf sayang, mohonlah ridho. Karena ridhallahi fi ridhal walidain, wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tuamu. Murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tuamu. Kalifia patut bersyukur, 2 pintu surga melalui ayah dan bunda masih ada. Di luar sana banyak sekali para remaja yang tidak diantarkan oleh kedua orang tuanya, bahkan dilepas begitu saja. Tapi hari ini ayah dan bunda memberikan hadiah indah untukmu, nak. Berpamitanlah kepada ayah dan bunda, karena perjalanan hidupmu, ilmu yang akan kau gapai ini tidak berbatas jauhnya, tidak berbatas dalamnya, kecuali maut yang akan memisahkan Ananda. Kami akan mengenang kembali betapa indah, betapa bersyukur dan bahagia masa kecilmu hingga remaja, dan sampai saat ini bunda masih menganggap bahwa Livia masih seperti anak kecil. Tetapi saat ini dan esok akan melangkah menjadi seorang istri dan ibu. Umi summa umi. خيرها داب خيرها في دمي وعايش فيه أمي Bunda, ayah, ثم هم الحد terima kasih atas pengorbananmu. Terima kasih atas segala perjuangan ayah dan bunda. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan dan mencintai kami. Kecuali nafas bunda, nafas ayah telah berhenti, kami akan selalu ada dalam doa setiap langkah untuk ayah dan bunda. Silakan Kalifia, ungkapkan dari hatimu yang paling dalam sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Dan juga sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama untuk Bunda, terima kasih sudah mengandung Via 9 bulan. Bunda adalah sosok pekerja keras dan juga perempuan paling kuat yang pernah mengajarkan Via pahit manisnya kehidupan. Via masih ingat hari pertama Bunda menggandeng Via masuk SD. Saat itu Via nangis karena ketakutan. Lalu setelahnya, hari-hari berikutnya sekolah juga menelpon Bunda karena Via sering menangis karena bukunya beda dari teman-teman. Lalu saat krayonku jatuh atau saat tidak mau pulang naik mobil antar jemput. Saat itu Bunda masih bekerja dari pagi sampai malam karena ayah masih sekolah. Bunda selalu berangkat pagi sebelum Via bangun. Terkadang pulang malam setelah Via tidur. Tapi Bunda juga selalu datang ke sekolah kalau Via nangis dan selalu ngajarin Via pelajaran-pelajaran di malam hari setelah Bunda pulang kerja. Via gak pernah dengar satupun
keluhan Bunda keluar dari mulut Bunda. Via ingat setiap sore Bunda ngajarin Via iri sama teman-teman yang lain karena bisa main tapi Via belajar. Tapi pas kelas 1 SD, pas ngambil rapot, Bunda kaget dan seneng karena Via ternyata ranking 1. Lalu saat pertama SMP, lagi-lagi Via nangis karena ospek dan kuliah. Nangis karena cinta monyet pertama, kedua, ketiga. Dan kapanpun Via merasa jatuh dan kehilangan arah, Bunda selalu menjadi yang pertama menyambut dan memeluk Via. Bahkan di saat Via beranjak dewasa dan mengambil langkah yang salah serta mengecewakan Bunda, tetap menerima dan memeluk Via. Maaf kalau Via sering buat Bunda marah dan kecewa. Tapi Via tahu Bunda marah demi kebaikan Via. Bunda selalu ngajarin Via untuk jadi wanita yang kuat, harus bisa mandiri, harus bisa melakukan apapun. Nggak terasa sudah 24 tahun berlalu. Bunda ibu terbaik yang pernah Via punya. Di momen ini Via mau minta doa restu untuk akhirnya menikahi laki-laki pilihan Via, yaitu Irasikin Ubawanto. Walaupun nanti Via sudah menikah, Via akan tetap jadi anak Bunda yang bisa dibawelin, dicerewetin, diceramain sampai kapanpun, dan Bunda akan jadi sosok terpenting di hidup Via. Kalau Via bakal cerita ke anak-anak Via dididik oleh seorang wanita yang luar biasa. Terima kasih Bunda. Silakan Bunda sampaikan doa dan restu serta jawaban yang begitu indah tentunya dari apa yang disampaikan oleh Dr. Via. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku tercinta Livia Lailitasari, Livia kesayangan Bunda, tidak terasa waktu cepat berlalu. 24 tahun kita bersama, dan sekarang Via sudah menetapkan hati dan memilih Mas Irasikin sebagai laki-laki pilihan Via yang insya Allah pilihan Allah juga. Via, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Bunda hanya manusia biasa, banyak kurangnya, banyak khilafnya dalam membesarkan Via. Dalam kebersamaan kita, sering kita tidak sepakat dalam banyak hal. Dan di saat Via kecil, seringkali Via ditinggalkan karena kesibukan Bunda. Keinginan Via untuk diantar jemput sekolah dan mengaji yang sering tidak terwujud. Bunda berharap Via bisa berlapang dada, berbaik sangka, ikhlas dan ridho untuk memaafkan Bunda serta memetik hikmah dari semua itu. Livia sayang, kamu sudah memilih sendiri laki-laki yang akan menjadi imammu. Jalani dengan sebaik-baiknya, berikan yang terbaik yang Via punya. Via anak yang kuat, Via anak yang hebat. Apapun yang orang tua sudah jalani, Via tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tinggalkan hal-hal buruk yang pernah ayah Bunda lakukan. Bina keluarga kecilmu dengan penuh kesabaran, karena Via adalah masa depan Bunda dan ayah. Via selalu menjadi penguat dan penghibur Bunda di saat-saat Bunda bahagia ataupun di dalam titik terendah kehidupan Bunda. Bunda tidak akan lupa semua kenangan kita berdua yang tidak satu pun orang tahu. Terlalu banyak kenangan dan cerita yang tidak bisa diungkapkan. Tapi Bunda tahu satu hal, Via paham cinta Bunda kepada Via tidak pernah putus. Dalam sisa hidup Bunda akan selalu di samping Via.
Dan Bunda berharap Bunda dapat mencintai calon suami Via seperti anak Bunda sendiri. Begitu juga sebaliknya. Teriring doa untuk kalian berdua. Ya Allah ya Karim, jadikanlah Ananda Irasikin Wibawanto yang telah Kau pilihkan. Jodoh anakku adalah orang yang soleh, yang akan mencintai putriku, menjaga, merawat dan saling menyempurnakan dalam ibadah. Berikanlah kesabaran, kelembutan hati untuk putriku Livia Lailita Sari, juga kekuatan dalam memasuki, mengarungi samudra kehidupan baru. Jadikanlah Ananda berdua golongan orang-orang yang selalu bersyukur atas segala nikmatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Silakan ayah mau menyampaikan sesuatu pesan kepada Kak Livia. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Anakku Livia, ayah dari dulu dididik sebagai dokter itu harus selalu tegar, kuat, karena harus menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang tidak mengenakan buat pasien. Tapi pada saat ini, ayah juga tidak tega untuk melepas Via. Tapi ayah harus kuat, karena Via sudah memilih jodoh yang mudah-mudahan diridhoi oleh Allah, sehingga Via nanti akan selalu dibimbing dan diimami oleh Mas Irasikin. Ayah juga bukan orang tua yang sempurna. Via masih kecil, ayah masih sekolah. Ayah berjuang untuk sampai dengan kehidupan seperti ini. Ayah bukan dari golongan yang berada. Ayah harus banting tulang sekolah pada saat sudah punya anak, dan alhamdulillah Allah juga memberikan rezeki pada kita sampai hari ini. Ayah bersyukur karena masih bisa membesarkan Via, bisa mengantar Via sampai dengan Via bisa menjadi seorang dokter, dan akhirnya Via bisa memilih Mas Iras sebagai imamnya. Via, ikuti apa yang ayah dan bunda lakukan yang baik. Jangan ikuti yang jelek, karena kami bukan yang sempurna. Contoh tadi dari Bunda Yasima yang katakan bahwa keluarga yang sempurna untuk dicontoh adalah keluarga Nabi kita. Banyak kita bisa belajar dari beliau, walaupun mungkin tidak akan sampai tuntas untuk mempelajarinya karena saking sempurnanya. Kami sebagai orang tua Via ikhlas dan ridho untuk melepas Via bersama Mas Irasikin. Mudah-mudahan ayah juga bisa mencintai Mas Irasikin seperti mencintai anak-anak ayah sendiri. Ayah dan bunda akan berdiri tegak untuk tetap berada di luar dari keluarga Via. Tetapi ayah dan bunda akan tetap selalu dengan tangan terbuka untuk menerima Via dan Mas Irasikin untuk berbagi duka, berbagi suka, dan lain sebagainya. Tolong ingat Via bahwa Via adalah anak pertama yang masih mempunyai adik-adik. Tolong jalin hubungan ini dengan erat, akrab, karena kita saudara kandung semuanya ini akan selalu bersama dan tetap akan berada di samping Via, berada di samping Mas Irasikin. Mudah-mudahan keluarga Via nanti akan dikaruniai Allah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Mudah-mudahan pada saat nanti akad dan resepsi semua berjalan lancar. Terima kasih Via. Mudah-mudahan Via masih tetap sayang pada ayah dan bunda dan adik-adik. Makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kak Via, rasakan kembali cinta dan kasih sayang dari bunda nak. Taruh kepala Kak Via di pangkuan bunda.
Maju dikit. Astaghfirullah Bunda, Rabbal terima baraya. kasih atas segala pengorbanan Bunda selama ini. Astaghfirullah Maafkan Via jika pernah berburuk sangka bahwa Bunda tidak mencintai Via. Ternyata cinta orang tua terhadap anak-anaknya tidak berbatas. Terima kasih ya Allah. Maafkan kami. Selamat jalan putriku. Engkau akan menjadi seorang istri yang lebih baik dari Bunda. Maju sedikit Kak Via. Cium tangan Bunda, nak. Cium tangan Bunda. Bunda dulu. Iya. Peluk Bunda erat-erat. Maju sedikit Kak Via. Berpelukan Bunda dan Kak Via. Ya, maju sedikit. Pelukan hangat seperti inilah yang tidak akan pernah kau dapatkan dari siapapun. Dan tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun. Selamat jalan putriku. Gapailah impian dan harapanmu untuk menjadi pendamping kekasih hatimu yang akan terjalin dalam ikatan ijab dan kabul. Ayah, terima kasih ya Ayah. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan Via. Kau zat yang maha penjaga ya Allah. Dan Engkau adalah sebaik-baik penjaga. Jagalah putra-putri hamba. Kepada Mas Rian lebih dulu, Kak Via. Titipkan ayah dan bunda kepada Mas Rian adikmu. Mas Rian selalu untuk menjaga ayah dan bunda. Ya, berpelukan saja berdua sama Mas Rian. Ya. Kak Via titip ayah sama bunda ya. Tolong jaga baik-baik. Pada Rehan. Iya. Maafin Kak Via kalau mungkin suka berebut makanan atau mungkin berantem kecil. Selamat jalan Kak Via. Rehan dan Rian turun dari kursi. Kak Via menghadap kepada ayah dan bunda. Berpelukan berlima. Yes. Iya. Ayo Mas Rian. Mas Rehan. Ya Allah. Kami titipkan nama baik di pundak kalian anak-anakku. Suatu saat ayah dan bunda sudah tiada. Jangan pernah lupa untuk mendoakan kami ya nak. Kalian rukun-rukun baik-baik. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Air mata yang jatuh karena syukur kepada Allah. Air mata yang menetes karena takut kepada Allah akan kekurangan dan kekhilafan kita. Ditampung oleh malaikat Jibril. Ketika nanti Rasulullah tidak mampu lagi untuk menolong dan memberikan syafaat kepada umatnya, maka air mata inilah yang akan menolong diri kita ketika kita berkumpul di padang mahsyarnya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dr. Sony, tanggal 16 jam berapa ijab kabul dilaksanakan? Insya Allah jam 11. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan undangan dari Dr. Sony bersama Bunda Sari, beruntung dan bersyukurlah karena kita akan menjadi saksi dan kita akan menyaksikan perhelatan yang bernama ijab kabul yang sakral. Mas Iras, begitu nanti Mas Iras sudah berada di hadapan Ayah Sony, semua saksi sudah berkumpul, penghulu sudah berkumpul. Allah akan memanggil para malaikat-malaikat Allah, ribuan malaikat untuk hadir di tempat ijab kabul itu dan
Allah serta malaikat akan menjadi saksi dan menyaksikan siapa yang berdoa ketika sedang dilaksanakan ijab kabul, doanya sangat makbul dan tidak ditolak oleh Allah. Maka dari itu ketika nanti Bapak Ibu yang diundang, maka kesempatan yang emas, kesempatan berlian, jangan bercanda, jangan ngobrol, jangan main HP, kesempatan untuk mendoakan kedua mempelai dan doa untuk keluarga ayah dan bunda sendiri. Ini paling beruntung. Bapak Ibu hadirin tamu undangan, dikatakan sakral karena perjanjian suci dan agung antara hamba dengan hamba Allah, antara hamba Allah dengan Allah, tidak main-main. Mas Iras, perbanyak membaca sholawat Nabi sayang. Insya Allah kehidupan rumah tanggamu akan dituntun mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mas Iras akan memberikan apa untuk Kak Fia? Mumpung disaksikan oleh tante-tantenya kita semua. Dan apa yang diminta oleh Kak Fia kepada Mas Iras? Manggilnya Ayang Beb atau Mas? Mas. Kalau saya boleh usul, setelah nanti jam 11 pada tanggal 16 2022 bulan Juli ini, jangan mau kalau cuma dipanggil Mas. Pakein embel-embel. Ayang Beb kek, tambahin apalah gitu, sayanglah. Bapak Ibu, panggilan ini merupakan tanda penghormatan. Bu, Rasulullah sangat menghormati dan mencintai istrinya, memanggil istrinya dengan panggilan Humairah karena tanda penghormatan. Jadi Mas Iras jangan cuma manggil Dek Livia, jangan, Dek Via, jangan. Panggilannya sayang. Dan berkomitmenlah dan berjanjilah kalian berdua, semarah apapun, selisih faham seberat apapun, di ending percakapan by phone ataupun pertemuan atau sedang bertemu, tetap endingnya katakan I love you. Jadi lagi marah, kalau lagi enak, I love you babe. Lagi di kantor, I love you babe. Kalau lagi marah, love you. Taruh itu HP-nya dibanting, love you. Tapi tetap aja love you. Nah ini jadi tanda. Dan ini adalah komunikasi yang cerdas. Gimana Bu? Sampai di rumah kira-kira masih dipanggil Eyang Uti apa Eyang Kakung sama Eyang Kakung? Ini ada perbedaan. Kalau dari awal calon mempelai atau mempelai baru ini mengawali kehidupannya dengan komunikasi yang cerdas. Bu, pengantin senior, hello. Pengantin senior, hello. Sampai di rumah sanggup atau tidak kira-kira assalamualaikum babe. I love you. Bapak akan menjawab, kesambet di mana Bu Kok tumben-tumbenan habis pengajian di tempatnya Dokter Sony? Benar apa benar? Karena tidak biasa. Mintalah 3 hal kepada Dokter Iras, Kak Livia. Beb, aku cuma minta 3 aja dalam hidup aku. Yang pertama, suami yang care. Apa Bu? Suami yang care. Yang kedua, yang tidak kalah penting, halo Tante, rekening care. Apa Bu? Kata Dokter Iras, enak di elu gak enak di gue. Deg-degan panas dingin, apalagi yang diminta rekeningnya yang unlimited. Pripun, dek demam Mas? Sanggup tak? Karena beliau dari Madura, jadi sedikit saya bisa ngomong Madura Bu. Ya wong Banyuwangi ya iso torek.
Yang kedua adalah rekening care dan yang ketiga adalah skincare. Bu, ada dokter ini di sini, dokter kecantikan, dokter kulit, dokter semua yang hadir. Tapi kalau kata Eyang yang di belakang, aku ora butuh skincare Bu Jazimah, aku butuh fresh care. Ya iyalah, betul tak? Apa? Skincare ora butuh, mau tiap hari masuk angin aja. Yang dibutuhin ya skincare. Kalau pasti pengantin baru fresh care jauhin, jangan pernah dideket-deketin. Pulang kantor habis operasi ortopedi, Kalivia pakai fresh care sebelah sini, fresh care sebelah kini, mau dicium sini panas, dicium sini panas. Gak jadi itu mesra. Bu, 3 hal ini dalam kehidupan rumah tangga sangat penting. Betapa indahnya sampai Allah mengabadikan kewajiban suami yang care tadi di dalam surah An-Nisa ayat 34. Nanti dibuka ya Mas Iras. Masih nangis juga? Nangis juga Bu? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suarane sampun telas Bu. Bulan Juli ini namung 47. Dados nggih sampun kados ngeten suwantene Bu. Ngapunten kathah. Laki-laki atau suami wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Nafkah lahir, sandang, pangan, papan. Kalau cari suami yang kepribadiannya baik Bu. Rumah pribadi, deposit pribadi, mobil pribadi, rekening pribadi, bahkan kebun pribadi. Lah kebun apel Bu? Malang. Dok, ajarkan kepada anak cucu kita. Benar Bu, bukan matre. Memang harus begitu. Orang Islam itu harus sugih, harus kaya. Supaya apa? Bisa berjuang di jalan Allah. Bukan matre loh, wajib. Mas, nafkah batin. Apa Mas? Nopo? Ya orang tahu ro. Ya iyalah. Nafkah batin bagi suami, memberikan pelayanan di tempat tidur. Bu, tapi bukan sebatas melayani di tempat tidur memberi kepuasan. Yang lebih penting adalah ucapanmu, kata-katamu, tingkah lakumu juga merupakan nafkah batin. Apa artinya? Kita dipuaskan di tempat tidur tapi habis itu ngomongnya nyelekit, nyakitin teleh Bu. Karena di Malang jadi saya banyak ngomong Jawa ya Mbak. Nah ini Bunda, inilah yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa mulai dari cara memanggil saja maka harus dengan panggilan yang indah. Karena itu akan membuat hati seorang istri ini berbunga-bunga dan bangga dihormati oleh pasangannya. Di hadapan anak-anak kita juga akan bangga. Karena kita dihormati oleh ayah dari anak-anak kita. Anak-anak juga akan bangga karena mempunyai orang tua yang kehidupan rumah tangganya baik-baik saja, rukun-rukun saja dan menunjukkan kemesraan di hadapan anak-anaknya. Anak-anak akan galau, anak-anak sebenarnya sedih di dalam hati. Tidak berani ngomong saja di hadapan orang tuanya. Kalau kehidupan rumah tangga orang tuanya selalu berantem dan berselisih paham. Apalagi 1 bulan sekali beli remote atau ganti gelas karena dibanting. Betul apa betul? Ya iyalah, minder di luar. Wah bangga dipegangin mobil. Iya. Karena orang tuanya sangat membanggakan anaknya. Tapi kalau anaknya di rumah sudah tidak dibanggakan, melihat selalu cekcok dan berantem kehidupan rumah tangga orang tuanya di luar
luar anak-anak juga akan minder dengan teman-temannya. Betul apa betul anak muda? Perwakilannya ada 3 anak muda. Ini Kak Livia. Ciri rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang tentram dan damai. Boleh selisih paham, boleh. Orang namanya juga memang tidak harus bersama. Menyelaraskan, mengimbangi. Karena tidak akan pernah bisa sama. Orang ketemunya juga sudah dewasa, mempunyai latar belakang keluarga yang berbeda. Tentu akan berbeda pula dalam kehidupan kesehariannya. Ini Kak Livia. Mas, betapa indahnya melek mata Bu, bangun pagi, Assalamualaikum Beb, I love you. Ya masih melek-melek mata, masih kriip-kriip Bu, I love you tuh, ayo sayang kita sholat. Ntar dulu ya mas, masih ngantuk banget nih. Nah lah, I love you, ditepuk-tepuk kiri dan kanan. Bu, pernah gak seperti itu suami Bu? Dokter Sony, kapan terakhir Ibu Sari mengatakan hal itu kepada dokter? Tadi malam. Ya karena sudah dikasih bocoran. Dikasih bocoran makanya. Nah, ini patut dicontoh. Mas Rian. Saya tanya dulu. Kapan terakhir ayah itu gendong bunda? Mikir dulu kapan ya. Yang ditanya mestinya ya jangan anaknya, dokter Soninya. Dok, kapan terakhir gendong Bunda Sari dok? Nah 10 tahun ini jujur kalau ini. Enggak kuat. Bener ini, jujur kalau ini. Bun, 10 tahun yang lalu pasangan senior ini masih ingat pernah digendong. Tapi pengantin baru dulu sering dong digendong. Ya. Kenapa sih Ibu Jazimah tanya yang enggak aja? Yes. Dokter Iras, dengar baik-baik nih nak. Kalau suami memanjakan istrinya dengan kata-kata yang indah, dengan yang mesra, nanti akan menjadi rebutan para malaikat untuk diantar mau menuju pintu surga mana yang paling diinginkan oleh sang suami. Begitu nanti Dokter Iras gendong Dokter Livia pengantin baru, tanggal 16 malam, pahalamu Dokter Iras sebesar badan istrimu, seberat badan istrimu. Kenapa saya tanya sama Dokter Sony, kenapa adiknya begini-begini, jangan digendong katanya. Dikira Dokter Iras enggak kuat. Ya kalau untuk ayah udah enggak, saya enggak recommended. Tapi untuk pengantin baru salah satu untuk mengikat kesetiaan dan kebahagiaan di antaranya, Bu. Kalau suami memanjakan istrinya, menggendong istrinya, pahalanya seberat badan istrinya. Ini untuk pengantin baru. Untuk pengantin senior, no. Yang ada encoknya kumat. Bu, inilah kehidupan rumah tangga Rasulullah yang selalu mesra dalam kehidupannya sehari-hari. Tidak ada berantem, tidak ada salah paham. Kalau lagi ada salah paham, Rasulullah selalu menghibur dan Rasulullah selalu berkata-kata yang mesra kepada istrinya. Bu, jadi kalau Bapak udah mulai marah-marah sedikit, rayu saja dengan kata-kata indah, luntur tuh Bu. Tidak kalah pentingnya Bu kita sebagai seorang istri. Halo Bu, kapan terakhir nawarin Bapak mesra di tempat tidur? Kapan Bu? Setahun yang lalu. Lah, karena sudah meninggal ya. Lah ini ya jawabannya benar. Untuk yang sepuh-sepuh, menurut teori dokter, ini nggak tahu nih, sampaikan nanti sama dokter ini nih ya. Paling tidak seminggu itu enggak boleh lepas minimal sekali. Karena menjadikan imun, hormon itu akan normal Bu.
akan jauh dari segala penyakit. Ini dalam kehidupan rumah tangga sudah menjadi obat hubungan suami istri. Ini kok ngomongnya kayak rotok gini tuh ya. Kak Dokter Livia, begitu engkau menanti menjadi seorang istri dari Dokter Iras, tawarkan kepada beliau. Beb, mulai malam ini saya siap menjadi pendampingmu. Mulai malam ini aku akan setia melayanimu dalam suka dan duka. Baru ngomong seperti itu seorang istri, Bu. Coba, Bu. Kata Allah, hai malaikat, tolong catat baik-baik untuk istri yang mengatakan dan menawarkan kepada suaminya. Berikan dia pahala seperti dia ibadah haji dan umroh 200 kali pergi haji, 200 kali pergi umroh. Dokter Sony, kalau Bunda Sari lama nggak nawarin di tempat tidur, dokter cukup mondar-mandir, labbaik Allahumma labbaik, balik maleh, labbaik Allahumma labbaik, itu maksudnya, Bu. Ibu sudah pernah nawarin seperti itu sama suami? Pasti belum. Mulai nanti malam, kalau beliau ditawarin masih nggak mau juga, labbaik Allahumma labbaik. Ngopo to Bu sampai niki Bu? Lah kesambet nang di meneh. Ini keindahan dalam kehidupan rumah tangga. Coba, nak. Suami yang care. Bu. Yang kedua, rekening care. Apa Bu? Rekening care, Mas Iras. Sebentar lagi Dokter Livia akan menjadi Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perekonomian, Menteri apa lagi? Menteri Kesehatan tentu sudah iya. Maka bersikaplah adil dan arif dalam mengelola keuangan atau rekening suami, karena akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika Dokter Iras pulang membawa uang 1 miliar. Amin yang kencang. Jangan langsung diterima begitu saja, sebab apa? Dari mana? Dari mana, Beb? Kok ujuk-ujuk tiba-tiba bawa uang 1 miliar? Di sana tadi ada proyek sayang. Jadi semua dokter tuh kebagian segini-segini. Bener enggak? Bener enggak? Di cross check yang benar. Kalau memang benar itu adalah hadiah dari kantor, keluarkan zakatnya minimal, jangan cuma 2,5%. Tapi keluarkan minimal adalah 20% sampai 30% supaya menjadi barokah, tidak menjadi penyakit dalam kehidupan keluarga kita. Karena hadiah, Bu. Jadi enggak cuma sedikit. Rekening care inilah yang akan menjadi tolak ukur kehidupan rumah tangga itu bahagia, selamat atau penyakitan. Sebab apa? Dari rekening care inilah, dari rizki yang dibawa oleh suami yang diberikan kepada seorang istri yang arif dan bijaksana akan bertanya, apakah ini halal, apakah ini haram? Ini akan menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Untuk apa? Kita membawa rizki yang haram. Kehidupan kita bersosialita, bermewah-mewah, tapi ending hidup kita, mohon maaf, kita tergeletak di tempat tidur, tidak berdaya. Dan itu salah satu Allah mengurangi, Allah mengampuni, Allah membersihkan kekurangan dan kekhilafan serta dosa hambanya. Alangkah indahnya kalau ending hidup kita yang husnul khotimah tanpa dilalui dengan sakit itu akan lebih indah. Mas Iras, ada seorang pemuda, nak, ini contoh, Bu. Seorang pemuda yang sedang melakukan tawaf di Baitullah. Ada seorang yang mengamati beliau. Anak muda ini
Tawafnya bukan seperti orang-orang biasanya. Anak muda ini tawafnya lebih cepat dari orang-orang semua yang ada di situ. Yang lain tawaf dapat 5 putaran, dia sudah dapat 700 putaran. Orang dapat 7 putaran, dia dapat 1000 putaran, Bu. Seorang Syekh Abdurrahman melihat hal itu kok aneh. Siapa anak ini? Begitu selesai tawaf ditanya, engkau ini siapa? Apakah engkau malaikat? Apakah engkau golongan dari waliullah atau orang yang alim? Tidak jawab. Meneng ya Mas. Lalu anak muda ini diajak Dok ke kediaman Syekh Abdurrahman untuk dijamu makanan, tapi kali ini Syekh Abdurrahman ini sengaja bereksperimen bahwa, Bu, tolong tamuku yang agung ini dibuatkan makanan sumber yang pertama dari yang subhat. Samar-samar alias rada enggak jelas. Makan dengan lahapnya, setelah dimakan esok dia melakukan tawaf kembali, ternyata hanya mampu melakukan tawaf dengan 200 putaran, itu pun jalannya sudah terseok-seok Mas. Syekh Abdurrahman tersenyum, tahu kau. Besok harinya anak ini diajak lagi ke kediaman Syekh Abdurrahman. Bu, kali ini tolong buatkan makanan yang lezat tapi sumbernya dari yang haram. Yang haram itu bisa dari cara mendapatkannya, cara mengolahnya atau dengan cara-cara yang berbeda. Anak muda tadi makan dengan lahapnya. Dan esok dia melakukan tawaf, ternyata hanya mampu dengan 100 putaran, Bu. Ketika dia memakan makanan yang bersumber dari yang haram. Besok diajak makan kembali, tapi kali ini tolong Bu buatkan dari sumber makanan yang halal. Ternyata begitu setelah makan makanan yang halal, kembali dapat melakukan tawaf dengan 1000 putaran dengan berlari yang begitu cepat. Begitu selesai ditanya anak muda ini, sebenarnya engkau ini siapa anak muda? Aku adalah dari golongan waliullah. Aku sengaja memperlihatkan kepada engkau wahai Syekh, itulah contoh nyata bahwa ketika seorang hamba mengkonsumsi, memakan makanan yang sumbernya dari yang subhat, dari yang haram sampai yang halal. Seperti Anda lihat sendiri akibatnya. Untuk beribadah itu sangatlah berat. Untuk beribadah itu sangatlah tidak bermanfaat. Dan itu kita masih akan dimintai pertanggungjawabannya sebagai kepala rumah tangga dalam kehidupanmu nanti. Maka dari itu, salah satu untuk menggapai kehidupan rumah tangga yang harmonis, yang bahagia. Tadi ayah berpesan, jangan lupa juga tinggalkan sholatmu nak. Mas Iras akan menjadi pemimpin yang akan menentukan perahu yang akan kau nahkodai itu akan kau bawa kemana. Sebagai sang navigator tentu Dr. Livia akan membantu untuk mengarahkan arah angin itu kemana. Kibarkanlah kau perahu kecilmu dengan bendera yang bernama Al-Quranul Karim. Maka akan menjadi penuntun, akan menjadi penerang dan akan menyelamatkan hidup rumah tangga kita, yaitu Al-Quran yang di dalamnya ada perintah yang tertinggi. Kalau kita kepingin selamat hidup kita dunia akhirat, pertama inilah tegakkan dengan benar, yaitu melakukan sholat 5 waktu. Kalau bisa tepat waktu dan berjamaah, hidupmu dijamin bahagia, selamat, cukup dunia akhirat. Dok, katanya kalau teori menurut ilmu kesehatan, telinga itu lebih dominan dibandingkan dengan mata. Benar atau benar, Dok? Ilmu kesehatan mengatakan bahwa pendengaran itu lebih dominan jika dibandingkan dengan penglihatan. Yuk kita cross check, bener enggak? Bunda, kok kayaknya serius banget deh. Jangan serius-serius, nanti cepet tua. Sekarang lihat saya Bun. Ayo tangannya diangkat, kan sudah setengah jam lebih nih kita dengerin Bu Jazimah ngomong. Monggo-monggo yang di belakang, ayo lihat Bu Jazimah semua, tangannya di atas. Ayo tante, bule cantik, ayo diangkat tangannya. Ayo dok,
Semuanya lihat Bu Jazimah. Yuk semuanya lihat Bu Jazimah. Digoyangin lebih kenceng lagi supaya kita nggak stroke, supaya kita nggak semutan. Sekarang pegang dagunya sayang. Hello. Yes. Yes, pegang dagunya. Yes. Iya Dokter Sony, dagu Dokter Sony. Pegang dagunya. Semuanya kena prank Bu Jazimah. Ini terbukti bahwa teori itu tidak benar. Artinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu lagi main HP. Lagi ngerumpi di grup seru banget. Ya Allah ntar dulu ya 5 menit lagi seru banget nih ketinggalan berita. Atau mungkin dokter juga sedang memeriksa pasien karena memang harus operasi ortopedi yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau ini sih dimaklum lah ya, namanya juga operasi. Tapi yang lagi main HP itu loh, sama yang lagi makan-makan di mall, atau lagi ngerumpi-ngerumpi seru, manis, manja gitu. Kira-kira kalau mendengar adzan itu ninggalin ngerumpinya atau ambil wudhu Bu? Jawab masing-masing dah itu deh gitu. Yang jelas dalam mengajarkan untuk melakukan sholat terhadap anak-anak kita, kepada istri juga, bukan perintah tetapi contoh. Mas, nak, Dek Livia, ayo cepat sholat, udah waktunya sholat nih. Lama-lama 4, sehari sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, ngomong lagi, ayo sholat, bentar lagi udah asar nih, ayo sholat. Yang ada makin kesel, makin sebel. Tapi kalau kita segera ambil contoh, ambil wudhu dan mengatakan mengumandangkan adzan atau iqamah tegap di sajadah, maka anak dan istri malu lama-lama. Contoh itu lebih baik daripada perintah. Betul ya dok? Berarti tadi bukannya megang jidat, megang dagu ya dok? Ya itulah, artinya apa? Ini jelas bahwa anak-anak betapa tidak sukanya kalau diperintah oleh orang tuanya, tapi yang terpenting adalah diberikan contoh dan diajak dengan bahasa yang mengena di hati anak-anak. Jangan pernah mengejas atau memerintah anak-anak karena anak-anak tidak suka diperintah. Sayang, antar mama yuk. Antar mama, nanti kalau mama satu saat meninggal sewaktu-waktu kan gak tahu nak. Nanti kalian yang akan jadi imam ketika mensolatkan mama. Diomongin begitu dan berbes. Ayo tonah sholat. Bawel amat sih mah. Itu yang akan dikatakan oleh anak. Jadi cara yang terpenting di dalam menyampaikan kepada anak-anak kita dan bahasa yang sangat elegan dan penuh cinta kasih sayang mampu meruntuhkan egois dan amarah kepada orang-orang tercinta kita. Jadi jangan pernah lupa setiap hari dipanggilnya sayang, I love you. Coba kalau ibu bilang, ini di depan cucu nih, non sewu Bu, karena saya sudah punya cucu. Saya panggil sama suami saya papi gitu. Papi, ikut papi. Sayang, ikut sayang. Ini contoh sangat nyata di mata kita bahwa anak-anak dan keluarga kita perlu diberikan contoh yang baik, bukan perintah. Bapak Ibu, kita lihat pengantin senior kita. Bunda Sari dan Dokter Sony. Kayaknya berdua itu kayak kakak adik ya. Usia baru kepala 4 Pak. 56. Bunda Sari juga baru kepala 4. Oh sudah mau kepala 5. Kenapa ini pasangan suami istri kok saya bilang bahwa lebih muda dari usia yang sesungguhnya. Beliau masih pantas loh 40. Beliau juga pantas 50. Ini salah satu survei dalam kehidupan rumah tangga. Kalau kita pengen melihat rumah tangga kita itu sudah bahagia atau belum, cukup bercermin bahwa usia kita ini Bu Punten,
Fisik kita ini kalau terlihat lebih muda 4, 5 sampai 10 tahun lebih muda dari usianya, dijamin bahwa Dokter Sony ini mempunyai istri yang tidak bawel. Ya. Tapi kalau ada suami lebih tua dari usianya 5 sampai 10 tahun, dipastikan bahwa istrinya cerewet. Ini survei loh. Survei ini bukan Bu Jazima ini. Ini betul. Sebaliknya kok istrinya masih kinyis-kinyis, imut-imut. Ternyata survei membuktikan istri yang imut-imut, yang sumringah, yang kelihatannya happy terus, percaya diri, dia mempunyai suami yang tidak galak. Bener loh Bu. Tapi kalau kelihatan kusut, merengut, besengut, dijak senyumnya jangel. Ini berarti suaminya galak Bu, ya Allah. Tuh lihat beliau, senyum, 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 senyum aja, mau ada masalah ya senyum, gak ada masalah ya senyum. Ini adalah salah satu untuk menggapai kebahagiaan. Hidup kita, diri kita ini berhak untuk bahagia Bu. Jangan sakiti diri sendiri, jangan buat hati kita ini kecewa Pak. Bahagiakan selalu, maka ini salah satu untuk merawat panjang usia, panjang umur. Setuju Bu? Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Kalifia terakhir, ketika suamimu kembali akan berangkat ke kantor atau pulang ke kantor, yang pertama, sediakan air putih atau minuman kesukaan suamimu. Seperti bunda sama ayah. Halo. Bu. Begitu istri itu menyediakan air minum, air putih aja Bu. 1 gelas air putih itu Kak Livia, pahalanya untuk istri sama dengan membaca Al-Quran, khatam Al-Quran 3 kali khatam loh Kak. Bun, berarti nanti sampai rumah aku bikinin ya. Ayah, enggak cuma 1 gelas, nanti sak galon-galonnya tak sediakan. Jadi sak galon-galonnya Bu. Begitu Kak Livia sudah menyediakan air putih 1 gelas saja untuk Mas Dokter Iras. Kalau mau berangkat, Assalamualaikum ya Beb, hati-hati. Dibalik lagi, sampai 3 kali dibalik lagi, ditambah lagi sama Allah. Pahalanya mencium tangan suami tadi, yaitu sama dengan menghatamkan Al-Quran itu 12 kali khatam Al-Quran. Berarti menyediakan air putih 1 gelas plus cium tangan suaminya, 15 kali khatam Al-Quran sudah di kantong kita. Jangan mau kalah Dokter Iras. Kalau beliau sudah menyediakan seperti itu, beri hadiah. Cium keningnya, I love you Beb. Begitu suami mengecup kening istrinya, itu pahalanya sama dengan sodakoh. Dan nilai sodakohnya itu bukan ecek-ecek. Nilai sodakohnya yang tingkatannya paling tinggi. Jadi kalau kepengen sodakoh setiap hari, cium aja terus istrinya, gak perlu dikasih gaji setiap bulan. Protes, Bu Jazima disalahin kalau ini. Ini Dokter Livia, dalam kehidupan rumah tangga itu kata demi kata, langkah demi langkah adalah pahala dan indah. Kita mau menciptakan kehidupan rumah tangga indah atau yang prahara tergantung kita. Kalau kita ingin memberikan contoh dan teladan kepada keluarga kita, wih idola banget ya, itu loh Dokter Livia sama Dokter Iras tuh, mesra terus kemana-mana, mesra terus. Akan jadi contoh dan itu juga akan menjadi pahala bagi dirimu dan keluargamu. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Tidak terasa hampir 11:30 ya Bunda. Mari bersama-sama kajian pengajian mengantar Kak Livia dan Dokter Iras kita tutup dengan berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat kedua belah tangan kita seraya kita tundukkan hati dan kepala kita. Mohon keridhaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma antal awwalina falaysa qablaka syai' wa antal akhirina falaysa ba'daka syai' wa antal alimun ala kulli syai'in alim wa antal qadirun ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana anzil rahmata wal maghfirah. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma alif baina Dr. Livia Lailitasari binti Dr. Soni Agung Santoso wa ananda Dr. Ira Shikin Wibawanto S bin Sunarwadi kama allafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama allafta baina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatal Kubra wa Aisyah Ridha wa aslih jam'ahuma fid dunya wal akhirah wa hab lahuma min ladunka rahmah wa qurrata a'yun waj'alhuma min ibadikan nafi'in ala dinika wa limasalihil mu'minin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau zat yang mengawali kehidupan hambamu, Engkau yang akan mengakhiri kehidupan hambamu di dunia ini. Awal kehidupan yang akan dibina oleh Ananda Livia dan Iras, jadikan awal yang penuh kebahagiaan, keberkahan dan keridhaan, yang di dalamnya segera akan Engkau titipkan buah hati keturunan, anak-anak yang soleh dan solehah. Lengkapi keluarganya dengan rizki yang halal, yang thayyib, yang barokah, yang begitu mudah untuk mendapatkannya ya Allah. Allahumma ya ilahana, kami semua yang hadir, jauhkan dari segala bala dan musibah, jauhkan dari segala ujian yang kami tidak mampu untuk memikulnya ya Rabb. Allahumma ya Allah, pada tanggal 16 Juli 2022 akan dilaksanakan ijab qabul dan resepsi sebagai ungkapan rasa syukur. Allahumma ya Allah, berikan kelancaran, berikan kecukupan lahir dan batin. Semua tamu yang diundang hadir kembali ke kediaman masing-masing dalam keadaan sehat lahir dan batin. Allahumma ya Allah, jika di antara kami ada keluarga kami yang sedang sakit, angkat penyakitnya ya Allah dengan syafaat Al-Quran yang kami baca, zikrullah dan juga salawat Nabi. Jika di antara kita ada yang sedang Engkau uji, berikan jalan terbaik dan yang paling baik karena Engkau adalah zat yang maha kuasa. Allahumma ya Allah, kami titipkan putra putri kami kepada Engkau, jadikan mereka semua sebagai doa, bukan Kau takdirkan sebagai fitnah dalam hidup kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kami mohon kebaikan di dunia ini ya Allah dengan kebaikan keimanan dan ketakwaan. Jangan pernah pisahkan kalimat la ilaha illallah sampai nanti akhir hidup kami. Wa fil akhirati hasanah, kami juga memohon kebaikan untuk akhirat kami. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, demikian rangkaian doa, zikir dan sholawat mengantar perjalanan kehidupan rumah tangga yang akan dibina oleh Dr. Livia dan Dr. Ira Shikin. Kami dari tim sholawat Asy-Syifa, alumni Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, menghaturkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.